Belakangan ini, nama Kim Ho tengah ramai diperbincangkan oleh warganet. Ya, semua itu lantaran munculnya tudingan soal dugaan penipuan berkedok jual beli telepon genggam yang dilakukan olehnya. Atas kejadian itu, pihak pelapor yang merupakan teman sekolahnya sendiri bahkan telah melayangkan 2 somasi terbuka untuk Kim. Setelah sekian pekan kasus ini mencuat, Kim Ho yang baru saja kembali ke Indonesia pun akhirnya buka suara mengenai somasi yang dilayangkan oleh Marina. Dalam pengakuannya, Kim mengaku terkejut bukan main ketika dirinya mengetahui ada somasi yang menunggunya. Padahal menurutnya, komunikasi yang dijalin antara ia dan pelapor sangatlah baik, lantaran Marina sendiri pernah membeli telepon genggam milik Kim dengan harga yang terbilang miring. Lantas, seperti apa klarifikasi yang disampaikan oleh Kim? Memang aku tuh ada beberapa hari terakhir di beberapa bulan lalu itu memang ada sempat endorse itu barang-barang internasional berupa handphone, parfum, dan itu aku ada semua bukti transaksi jual beli. Cuma kebetulan pas di sini aja kecelek gitu, ibaratnya kecetit lah gitu, karena barang pun belum aku terima, sedangkan si orang yang endorse ini udah bilang barangnya udah di admin dan itu memang DP-nya pun udah di transfer gitu. Saya cek ya wajar, saya bilang saya merasa nggak ada karena dia transaksi kan ke admin saya, bukan ke saya pribadi. Kecuali kalau saya pribadi, padahal saya juga udah bilang, dia bilang ke saya laporan, Marina bilang admin lu minta DP. Saya udah bilang nggak usah pakai DP, lu kan temen gue, temen nongkrong zaman SMA, zaman jahiliyah ibaratnya, kita nongkrong bareng ngapain pakai DP? Lu datang ke lokasi gue syuting, gue kasih Sherlock, bawa duitnya gue kasih handphonenya. Aku ada kok bilang gitu ke Marina. Aku begitu nyampe Indonesia, pokoknya aku nyampe Indonesia tuh aku lupa lagi tanggal berapa. Aku nyampe Indonesia, aku nggak ada komunikasi sama siapapun karena handphoneku rusak nih. Ini tuh juga kejadiannya karena sebenarnya antara tarik menarik dengan sang jambret ya di jalan. Jadi gue mau menyelamatkan handphone, dia mau narik handphone gue, akhirnya jatuh lah itu, pecah hancur. Akhirnya udah lost komunikasi. 2-3 hari setelah handphone rusak nih, gue baru dapat handphone dari produserku. Begitu dapat aku masukin SIM card, langsung yang aku hubungin orang pertama adalah dia, Marina. Aku hubungin pertama. Kenapa tadi telepon? Kata dia, kan sempat nggak diangkat ya sebelumnya. Terus Marina bilang kenapa tadi telepon? Akhirnya aku telepon. Mar, ini ada apa? Rame banget. Gue handphone gue mati gini kan gue bilang. Lu kemarin kan tahu gue ketinggalan pesawat di Kuala Lumpur, lu tahu. Gue live lokasi juga, gue ada di bandara luntang-lantung. Aku kirim buktinya. Ini gue ketinggalan pesawat, mau next flight udah nggak ada. Gue mau besoknya juga udah nggak ada. Baru ada lagi tuh lusa gitu. Jadi aku kaget sebenarnya. Komunikasi ada, ini komunikasi masih baik kok, 8 menit kita ngobrol teleponan, baik banget. Mar, ini kenapa? Dia juga, ya San, lu sih lagi pakai kenapa nggak ada kabar? Maksudnya masih enak gitu ngomongnya, aku juga. Jadi gimana Mar, sekarang apa yang harus gue lakuin? Ya udah, terus nggak lama kan dia ada telepon balik aku nih. Ini aku ngomong sama suaminya ya, sama Wido, dia ada telepon balik aku. Kita juga ngobrol masih baik kok sama Widonya, masih kayak, San gimana San? Ya Do, ini gimana Do? Ada berita apa nih rame? Karena gue ketinggalan berita ya, gue baru balik, baru nyampe Indonesia, tiba-tiba ada kabar rame. Ya udah, Wido cuma bilang, ya udah kan semua udah gue serahin ke lawyer, jadi lu urusan sama lawyer gue. Coba lu baca dulu deh itu apa nama somasinya. Transaksi sebelumnya nggak pernah ada masalah kok. Ini aku kasih salah satu transaksi ya, karena nih kayak followers aku ada nih transaksi, dia real, ini followers aku bener-bener. Malah bahkan kayak kasarnya ini orang nggak kenal loh. Kalau gue mau kasarnya nih, gue mau melakukan tuduhan apa yang dituduhkan ke saya melakukan ini ke orang lain pasti dengan nominal yang lebih besar, bisa. Disampaikan secara terbuka ya. Dan itu terbuka gitu. Dan ini kan tuh dia transfer ke rekening saya juga kan, transaksi. Dia beli barang dagangan saya juga tuh, ditanya masih ada nggak Kak Kim? Iya masih, karena dia nggak punya line untuk komunikasi dengan adminku, makanya aku bilang ya udah kalau nggak ada line langsung ke DM ku aja, jadi sama aku langsung transaksi. Ada, padahal Marina tuh tahu rumahku. Kalau dia bilang nggak tahu rumahku kayaknya nggak mungkin ya, karena dulu dia juga pernah bayarin handphoneku 1 kali dan itu kita cash on delivery langsung di rumahku, handphone bekas aku pakai. Ingat Marina, kamu juga beli itu. Terus ada statement dia bilang apa kemarin, harga handphone dicurigai apa katanya? Gimana statementnya? Di bawah pasaran lah. Kan ada statement dari kuasa hukumnya Marina juga bahwa patut dicurigai handphone di bawah pasar itu kenapa bisa lebih murah. Lah itu nggak bisa statement seperti itu dilontarkan. Karena apa? Karena transaksi sebelumnya dulu kita pernah berhasil sama Marina. Pada saat itu salah satu handphone smartphone
itu cukup canggih. Di zaman itu harga pasarannya masih 2,5 juta, hampir menyentuh di angka 3 juta. Tapi saya jual ke Marina, saya cuma bilang ke Marina, karena dulu saya suka sama seseorang yang saya nggak bisa sebutkan. Udah deh Marina, terserah lu, bayarin berapa aja. Akhirnya kita dealing di harga 1,100.000. Itu dia jemput saya di rumah pakai mobil sama Wido, saya ingat, pakai salah satu mobil lah itu. Saya bahkan masih tahu tipe mobilnya apa. Dia jemput saya jam 1 siang, terus kita pergi ke salah satu mall di Jakarta, Rawamangun. Aku selama ini sambil nunggu, ya aku juga konsultasi sama kuasa hukumku. Aku sambil nunggu, ya aku tetap fokus kerja lah. Kalau dibilang aku misalnya mau dia menyangkut pautkan dengan jejak digitalku yang udah pernah viral gitu sebelumnya, aku tidak menyangkal itu semua. Bahkan itu semua sudah tayang. Ini ya udah aku bahas semua nih, baru tayang seminggu udah aku bahas di sini. Ini nyata semua. Bahkan semua nama yang terlibat di situ pun aku sebut. Aku urusan sama siapa, cerita kronologisnya bagaimana, sampai terbit berita dugaan penipuan, investasi apa, semua itu aku sebutkan semua. Awal mula kronologisnya gimana. Jadi gak mungkin ya aku mau menghindar. Apanya menghindar ya, public figure, maksudnya gini, gak bilang public figure juga, maksudnya kita orang dikenal sama orang, mau menghindar tuh dunianya kecil, sempit. Kita bisa lari, tapi mau ngumpet kemana pasti akan kelihatan. Meski muncul berbagai tudingan negatif, namun pada nyatanya Kim masih berusaha untuk menghubungi Marina sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Meski belum terbukti bersalah, namun semua rela dilakukan oleh Kim demi menjaga hubungan baik antara ia dan sang pelapor. Meski begitu, Kim yang didampingi oleh kuasa hukumnya juga tak menutup kemungkinan jika dirinya akan melaporkan balik Marina lantaran dirinya merasa dirugikan atas pernyataan miring yang dilontarkan oleh kerabat dekatnya itu. Jelas bagi kami dari informasi kita dapatkan mengenai laporan ini bersifat obscure bagi kami gitu ya. Kita masih mempelajari sebetulnya bukti-bukti apa yang dimiliki oleh pelapor gitu ya, sehingga bisa melaporkan klien kami gitu. Dan apabila di kemudian hari, seperti pelapor kami, bahwa klien kami merasa dirugikan dan kehormatannya diserang mengenai adanya laporan ini, ya tadi rekan Tri sudah sampaikan, ya kita pastinya akan melakukan tindakan-tindakan hukum yang terukur. Ya. Misalnya dalam hal merasa difitnah, mungkin klien kami ya jelas 317 Junto 27A Undang-Undang ITE. Itu saya kira akan menjadi pertimbangan bagi kami dan klien kami untuk melakukan laporan kembali gitu. Termasuk kerugian-kerugian yang mungkin klien kami merasa timbul efek domino dari laporan tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga kita akan melakukan gugatan secara perdata. Yang jelas kita masih dengan pintu terbuka ya, melakukan mediasi, langkah-langkah perdamaian tetap itu prioritas. Namun demikian, kalau memang pihak pelapor dalam hal ini tidak mengindahkan ajakan kami secara terbuka untuk melakukan perdamaian gitu, ya tentu seperti tadi kami sampaikan, kita pun demi kepentingan klien kita akan melakukan langkah-langkah hukum untuk membela kepentingan klien kita. Terlebih apalagi yang menyangkut kehormatan. Ya, kehormatan klien kita tahu klien kita punya followers yang cukup banyak gitu kan, tentu pasti akan menimbulkan kerugian-kerugian baik secara material maupun imaterial bagi klien kami gitu. Itu apalagi menyangkut mungkin perjanjian-perjanjian kerjasama yang sudah beliau lakukan gitu ya dengan pihak-pihak lain. Nah itu akan menjadi pertimbangan kita untuk melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Kalau kita bicara kerugian, sebenarnya kerugian terbesar adalah di klien kami, karena dengan rusaknya HP ini beberapa endorsan yang harusnya berjalan jadi terbengkalai selama itu. Terus kedua, ini perlu saya sampaikan juga terkait adanya sangkaan pasal yang mereka laporkan, itu kan pasal 372 dan 378 ya, terkait tipu gelap ya. Ini perlu saya sampaikan bahwa dengan sepakatnya di awal barang dan harga itu sudah merupakan transaksi jual beli. Dan perlu saya sampaikan bahwa di dalam pasal 1458 KUH Perdata sangat jelas ya. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan
tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang itu belum diserahkan, ya kan? Dan harganya belum dibayar. Artinya walaupun barang itu belum diserahkan, ya kan? Ini sudah merupakan ranah perdata sebenarnya, gitu loh. Karena kalau kita bicara jual beli, ya tentu kita akan merembet ke undang-undang konsumen. Sangat jelas di dalam pasal 45 ayat 1 tentang undang-undang perlindungan konsumen itu sangat jelas ya. Setiap konsumen yang dirugikan, ya kan, dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi konteksnya bukan kita bicara tipu gelap lagi di sini sebenarnya, gitu loh. Jadi kami menduga ini tidak nyambung gitu loh. Kalaupun nanti ada permohonan perdamaian ya ataupun permintaan mediasi, mungkin dia melalui penyidik, mungkin setelah kami buat LP ya tidak menutup kemungkinan kami akan tampung dulu apapun yang menjadi keinginan dia, kita sampaikan ke klien. Kalau memang klien tidak berminat, tidak mau damai, ya itu hak kami juga gitu. Jadi intinya kita sebenarnya kita masih menunggu ini somasi yang sudah kami berikan kepada yang bersangkutan. Kita tunggu 1 kali 24 jam terhitung tadi siang sampai besok siang. Kalau memang tidak diindahkan, ya mohon maaf, kita sudah mencanangkan segala upaya hukum. Singkatnya untuk KH masih ditunggu itikat baiknya, minimal merespon undangannya kan, dan juga nanti gimana solusinya juga harus permintaan maafnya juga, karena tetap aja ya secara waktu material dan imaterialnya udah terpakai semua.